Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bi khair insyaallah ya. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA pada semester 2 ini. Mudah-mudahan di semester 2 ini kita semua lebih semangat dibandingkan semester 1. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada semester 2 ini kita mulai pelajaran IPA dengan organisasi kehidupan. Anak-anakku, ibaratnya suatu organisasi, pada organisme juga ada organisasi kehidupan yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini adalah susunan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi kalau yang terbesar ke yang kecil adalah organisme, sistem organ, jaringan, dan sel. Anak-anakku, pada pembelajaran pertama ini kita akan bahas tuntas tentang sel. Apa itu sel? Mungkin anak-anak sudah belajar waktu di SD dulu. Sudah bisa semua insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Istilah sel dikemukakan pertama kali oleh Robert Hooke ketika melihat kamar-kamar atau ruang-ruang kecil pada setan gabus tutup botol dengan bantuan mikroskop sederhana ciptaannya. Istilah sel berasal dari bahasa Latin yaitu cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Nah, anakku sekalian bisa dilihat di monitor. Inilah Robert Hooke beserta mikroskop yang digunakan untuk melihat sel pertama kali. Ini adalah gambar gabus atau setan gabus yang dilihat oleh Robert Hooke dengan menggunakan mikroskop ciptaannya. Terlihat seperti kotak-kotak, maka disebut seperti ruang-ruang. Itulah yang dinamakan sel oleh beliau. Makhluk hidup berdasarkan susunan selnya dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya makhluk hidup yang terdiri dari satu sel, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel. Yang termasuk kelompok uniseluler diantaranya adalah semua mikroorganisme atau makhluk hidup yang paling kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata langsung. Di antaranya protozoa, bakteri, dan lain-lain. Sedangkan yang multiseluler adalah kelompok makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel, di antaranya hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Membran sel ini tersusun dari lapisan fosfolipid, protein, serta karbohidrat dan lemak. Fungsi dari membran sel ini adalah mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu dan bersifat semi permeabel. Bagian kedua dari sel adalah inti sel atau sering kita sebut dengan nukleus. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting dalam sel karena berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, di antaranya reproduksi sel, respirasi sel, pertumbuhan sel, pembentukan protein dan senyawa, serta pembuangan zat sisa dan lain-lain. Bagian ketiga dari sel adalah plasma sel atau sering yang kita kenal dengan istilah sitoplasma. Berbentuk cairan semi-transparan dan kental, mengandung berbagai jenis senyawa organik dan anorganik. Di dalam sitoplasma terjadi berbagai macam reaksi kimia. Sitoplasma dilengkapi dengan organela seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, kloroplas, dan lain-lain.
Bagian keempat dari sel adalah mitokondria. Mitokondria ini berperan dalam proses pembentukan energi atau respirasi. Mitokondria banyak mengandung enzim respirasi, memiliki dua membran. Membran dalam berlipat-lipat membentuk krista, yaitu memperluas permukaan. Bagian kelima dari sel adalah ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang bebas dan ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Bagian keenam dari sel adalah retikulum endoplasma atau sering disingkat dengan RE. Merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe RE, yaitu RE kasar yang ditempeli di ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah pembentukan glikolipid, glikoprotein, dan metabolisme lemak. Bagian ketujuh dari sel adalah badan Golgi atau kompleks Golgi, merupakan kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan retikulum endoplasma, berperan juga dalam proses sekresi atau pengeluaran zat sisa, dan juga pembentukan lisosom. Bagian ke-8 dari sel adalah lisosom, merupakan organel yang berbentuk kantong berisi enzim pencernaan yang disebut dengan enzim lisosim. Berperan dalam pencernaan intrasel. Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan keluar dan mencerna atau menghancurkan organel sel. Akibatnya sel akan mati. Bagian ke-9 dari sel adalah vakuola. Pada sel tumbuhan yang sudah tua berukuran besar. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian ke-10 dari sel adalah mikrotubulus dan mikrofilamen. Bagian ini berfungsi untuk menguatkan sel, menjaga bentuk sel, serta berperan dalam pergerakan sel. Bagian 11 dari sel adalah plastida. Plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, mengandung pigmen tertentu. Contohnya kloroflas, kromoflas, leukoplas, amiloflas, dan proteinoflas. Bagian ke-12 adalah sentriol. Sentriol ini berperan dalam pembelahan sel dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Bagian 13 dari sel adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan bersifat kaku. Tersusun atas polisakarida berupa selulosa dan pektin. Fungsi dari dinding sel adalah menjaga bentuk sel, menjaga sel dari pengaruh mekanisme dari luar. Memiliki pori-pori kecil, tempat keluar masuknya berbagai zat yang disebut dengan plasmodesmata. Nah, anak-anakku, itulah bagian-bagian yang ada pada sel beserta fungsinya. Berikut ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar keduanya. Pasti ada perbedaan. Nah, berdasarkan gambar tersebut serta uraian di atas, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
anak-anakku dipersilakan untuk mengisi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan pada tabel yang ada di slide. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan awal ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Ustaz sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.